Halo teman-teman semua, nama saya Stefani Theodora, mahasiswa Kalbis Institute, program studi akuntansi dengan NIM 2018-104310. Di sini saya ada tugas Sharia Accounting untuk menjelaskan apa itu akad murabaha, skemanya, dan salah satu contoh dari akad murabaha. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu akad murabaha. Jadi teman-teman, di sini saya akan jelasin dulu terlebih dahulu apa itu akad murabaha. Jadi, akad murabaha itu sebenarnya akad yang dijalankan dengan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Transaksinya itu berupa barang ya teman-teman. Nah, akad murabaha itu juga termasuk ke dalam bai'ul amanah, yang berarti sebuah transaksi jual beli amanah, yaitu di mana penjual memberikan transparansi terkait harga modal dan marginnya secara jelas serta jujur kepada si pembeli. Jadi sebenarnya kayak gini, kenapa disebutnya transparansi? Jadi transaksi murabaha itu emang harus menegaskan nih. Jadi kita harus negasin nih berapa harga perolehannya, berapa margin keuntungannya yang kita ambil. Jadi semuanya itu harus kita jelasin ke pembeli. Karena marginnya itu pun kita nggak bisa langsung asal tentuin. Itu harus kesepakatan antara kita sebagai bank syariah dan dengan si pembeli. Jadi harus ada kesepakatan terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya si pembeli udah oke nih, baru kita bisa ngasih tahu nih harga perolehannya nih segini nih, yang harga barang aslinya dengan margin yang kita ambil kayak gitu. Nah, untuk transaksi murabaha sendiri itu adalah transaksi yang paling sering dipraktekin nih di lembaga keuangan syariah, koperasi syariah, dan lembaga pembiayaan syariah. Nah, pertanyaannya gini, suka banyak yang nanya sih, kayak kenapa sih akad murabaha itu jadi lembaga keuangan syariah yang paling sering dipakai? Kenapa harus akad murabaha gitu? Kenapa akad murabaha jadi transaksi favorit? Nah, penjelasannya akan saya jawab. Jadi akad murabaha menjadi transaksi favorit karena tiga alasan utama. Yang pertama, keuntungannya langsung diketahui, jadi ada transparansi seperti yang udah saya jelasin sebelumnya. Nah, yang kedua, marginnya itu fix, gak akan berubah. Jadi selama dia udah ada kesepakatan antara pembeli dengan si lembaga keuangan syariah tersebut, udah marginnya gak akan berubah-berubah. Yang ketiga, low risk atau risikonya rendah, kayak gitu. Jadi teman-teman, saya juga mau jelasin syarat dan ketentuan murabaha. Yang pertama, keinginan bertransaksinya itu dilakukan dengan kemauan sendiri, bukan dengan kemauan orang lain. Yang kedua, bank dan nasabah harus melakukan akad murabaha yang bebas riba. Bebas riba itu berarti, jadi kalau riba itu dia berupa uang, kalau ini kan berupa barang ya teman-teman, jadi beda. Yang ketiga, bank harus menyampaikan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pembelian, contohnya apabila pembeliannya dilakukan secara hutang. Terus yang keempat, bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabahnya. Habis itu dia juga harus ngasih tahu nih, kayak yang tadi saya jelasin, harga pokok penjualannya berapa. Terus ada biaya tambahan gak, kayak misalnya ongkos angkut barang dan semacamnya kayak gitu. Nah, habis itu nasabah bayar barang sesuai dengan yang udah disepakati. Dan harus dalam jangka waktu yang udah ditentuin, gak boleh lewat gitu. Nah, terus untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat melakukan perjanjian khusus. Jadi kayak udah ada kesepakatan terpisah mungkin dibuat antara pihak bank dengan nasabah. Nah, yang lalu selanjutnya yang ketujuh, jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang. Baru yang terakhir, adanya ijab dan qabul. Jadi kita di sini bisa lihat ada skema akad murabaha ya teman-teman. Dan di samping ini kita bisa lihat skema akad murabaha. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ada 3 pihak yang berkepentingan yang terlibat dalam transaksi
skema akad murabahah. Yang pertama ada pemesan atau nasabah. Yang kedua ada penjual barang atau dealer. Yang ketiga lembaga keuangan bank syariah. Nah, teman-teman bisa lihat nih di skema ini. Jadi di sini ada 2 transaksi nih yang dilakukan. Yang pertama, transaksi akad jual beli antara nasabah dengan lembaga keuangan. Yang kedua, akad jual beli antara lembaga keuangan dengan penjual barang atau dealer. Nah, dari skema di samping ini nih, tahapan transaksi yang dilakukan bank syariah dalam murabahahnya adalah nasabah nih yang pertama dilakukan itu nasabah melakukan permohonan untuk pengadaan barang. Dia mengajukan permohonan nih ke bank syariah, dan pihak bank kemudian melakukan observasi mengenai kelayakan nasabah. Kira-kira nasabah ini sanggup nggak misalnya kalau bayar gitu. Nah, kalau misalnya permohonan nasabahnya diterima, bank melakukan transaksi jual beli kredit dengan nasabah. Nah, nasabah pertama dibayar DP dulu kan, selebihnya akan dibayar dengan cara dicicil selama rentang waktu yang telah ditetapkan oleh bank. Nah, bank itu membeli barang nih, jadi dia beli barang ke dealer secara tunai. Nah, nanti habis itu diantar nih barangnya langsung ke nasabah sesuai dengan permintaan barang yang diajukan oleh nasabah. Nah, kalau udah barangnya dikirim, nasabah berkewajiban membayar cicilan kepada bank. Bank mendapat keuntungan dari selisih antara harga dealer dengan harga nasabah, kayak gitu. Jadi seperti yang dijelasin sebelumnya, kalau marginnya sendiri juga itu udah kesepakatan. Contoh simpelnya kayak gini, misalnya Tuan Malik berencana membeli mobil Avanza seharga 230 juta. Nah, misalnya Tuan Malik nggak punya uang sejumlah segitu nih, jadi dia datengin bank syariah. Misal contohnya kita bikin bank muamalat. Nah, dia habis itu dia ngajuin nih ke bank muamalat kalau dia pengen beli mobil Avanza seharga 230 juta. Nah, kemudian bank muamalat memesan mobil yang dimaksud ke dealer. Baru dia menjual ke Tuan Malik. Dia jual ke Tuan Malik seharga 250 juta. Padahal kan harga mobilnya 230 juta. Berarti dia dapat margin 20 juta. Tapi marginnya itu udah terjadi kesepakatan antara dia dengan antara bank dengan Tuan Malik kayak gitu. Nah, udah deh, nanti kalau misalnya udah deal, udah tanda tangan segala macam, baru pembayarannya nanti itu harus dilakukan harus dicicil, harus diangsur setiap bulan selama jangka waktu yang udah ditentukan, misalnya 12 bulan. Jadi dalam 12 bulan itu Tuan Malik harus melunasi cicilannya dia. Kayak gitu, teman-teman. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan terkait akad murabahah. Semoga teman-teman semua yang menonton video ini bisa memahami lebih lagi apa itu akad murabahah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa ya teman-teman untuk like dan subscribe video ini. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu kembali. Dadah.